Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SSC Podcast 467. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Andi Fatima Utada. Dan hari ini saya bersama kakak cantik. Dan please introduce yourself. Halo teman-teman semua. Wah, sangat luar biasa ya. Saya sangat bersyukur bisa diundang dan sangat antusias bisa datang di sekolah tercinta saya. Oke, halo teman-teman. Mungkin kalian yang angkatan 2019 dan angkatan 2020 masih mengingat saya. Oke, siapa lagi kalau bukan Sri Ulfa. Oke. Terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast ini. Oke. Kakak ini alumni SMA 2 dan jurusannya di SMA dulu apa? Oke, saya bener banget ya. Saya salah satu alumni dari SMA 2 Sidrap. Dulu saya jurusan IPS. Kakak ini dulu kuliah di mana dan ambil jurusan apa? Oke, saya karena ketertarikan saya di dunia sosial sehingga saya sangat tertarik untuk memperdalam ilmu ekonomi, sehingga saya mengambil jurusan manajemen di Universitas Hasanuddin Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, itu kakak bebas tes atau UTBK? Oh tidak, dan tahu nggak, saya sangat banyak lika-likunya teman-teman. Saya peringkat 1 terbaik, lulusan terbaik IPS, tapi saya tidak lulus SN. Lucu banget kan? Saya juga gagal SB. Tapi alhamdulillah karena saya masuk perguruan tinggi itu jalur terakhir. Tahu nggak jalur terakhir itu apa? Enggak. Nah, jalur terakhir itu jalur mandiri, tahu nggak sih? Iya. Nah, yang harus banyak dan spend banyak uang gitu loh. Tapi tahu nggak saya lulusnya jalur berapa di Unhas? Jalur berapa? Jalur pertama dong. Jadi ya it's okay kita masuk jalur terakhir guys, tapi bisa lulus jalur pertama. Apalagi predikat cum laude. Wah, suatu hal yang sangat membanggakan kan. Sombong tidak mengapa ya, teman. Untuk bisa menjadi pemantik dan bisa memotivasi adik-adik yang mungkin sekarang lagi berjuang untuk mendaftar SBMPTN, lagi berjuang untuk ingin masuk kampus atau di perguruan tinggi. Kalian bisa kok mencoba semua jalur untuk masuk perguruan tinggi. Temukan passion kalian di mana, kesukaan kalian di bagian apa, sehingga nanti kalian bisa lebih dalam menekuni bidang tersebut dan nantinya di endingnya tuh kalian bisa tahu, oh iya ini emang passion aku. Jadi ya it's okay kalau sekarang lagi proses berjuang. Oke, silahkan berjuang aja, baik itu jalur SN, SBMPTN ataupun lewat jalur mandiri. Tapi ini aku nggak recommended banget ya untuk jalur mandiri. Kalau masih bisa berjuang di SBMPTN ya kenapa tidak. Tapi tahu nggak, aku tuh spend banyak uang di jalur mandiri, tapi alhamdulillahnya aku lulus dengan 2 beasiswa. Beasiswa apa tuh Kak? Iya, aku lulus 2 beasiswa dan ketika lulus aku juga surplus dana. Jadi secara intelektual, secara materi, secara pengetahuan itu semuanya kembali lagi di aku. Jadi ya sama kuliah 3 tahun 4 bulan bagi aku tuh tidak ada yang rugi sih. Jadi selama kita mau berproses dan selama kita pengen mengembangkan keterampilan dan skill kita, itu ya kita kan bisa mengembalikan semua hal yang pernah kita perjuangkan gitu. Apalagi kalau materi, kalau jadi mahasiswa ya, tahu nggak sih, kalau jadi mahasiswa itu banyak loh teman saya menganggap jadi mahasiswa itu mungkin kerjanya cuma bisa kuliah pulang doang atau kuliah rapat doang. Padahal teman-teman, kalau kita jadi mahasiswa kita tuh bisa berpenghasilan. Kalian ikut lomba, kalian ikut project, itu semuanya banyak penghasilannya. Jadi ya tidak ada kata tidak kalau kalian tidak mau melanjutkan cita-cita ataupun melanjutkan minat untuk berpendidikan. Apalagi nih sekarang banyak sekali sih orang tidak ingin melanjutkan pendidikan dengan alasan mereka kekurangan biaya. Betul. Tapi tahu nggak sih di mahasiswa itu ketika kita masuk di perguruan tinggi itu sudah banyak sekali beasiswa. Banyak banget, dari yang kurang mampu sampai yang mampu sekali. Cara apply kakak itu dapat beasiswanya di mana, informasinya di mana, dan cara apply ke beasiswa itu bagaimana? Ya itu menarik banget ya. Jadi kan waktu saya masuk Unhas nih ya, jalur terakhir itu lah ya, nggak usah spill jalurnya apa. Masuk Unhas jalur terakhir, saya pun berkomitmen untuk bisa mendapatkan banyak beasiswa. Ya saya cobalah beberapa beasiswa. Awalnya saya bingung untuk
mencari informasi itu lewat mana saja, sehingga waktu itu saya mulai saya mulai komitmen ke diri saya untuk memperluas relasi. Kemudian saya juga sebelum tidur ya, ini kan kita ada smartphone ya, mudah banget, era digitalisasi, informasi yang sangat canggih tuh memudahkan kita mencari banyak informasi. Jadi saya sebelum tidur bukan nge-stalking apa yang lagi viral, bukan ngelihat TikTok apa yang lagi FYP, bukan guys, tapi yang saya lakukan tahu nggak apa? Apa? Search di Google, beasiswa 2019 gitu, beasiswa 2020. Dan tahu nggak, ketika saya sebelum keterima 2 beasiswa, saya tuh ditolak 5 beasiswa. Jadi perjuangan tuh nggak langsung instan. Jadi kalian mungkin ketika ngelihat enak banget dapat 2 beasiswa, enak banget punya proyek ini tuh, enggak, semuanya tuh start dengan proses. Itu jadi iya, jadi yang pertama yang harus dilakukan tuh nge-research, kemudian lihat tanggalnya, jadi harus ditulis. Kalau perlu ya kalian itu pasang papan tulis, atau kalau mau lagi kece gitu ya, sekarang kan anak milenial atau anak Gen Z ya, kita bilangnya anak Gen Z tuh paling sering dan aktif menggunakan Google Calendar. Kalian tulislah timeline masing-masing beasiswa. Saya pernah coba beasiswa Bank Indonesia. Karena waktu itu bahasa Inggris saya masih pas-pasan, ini keren banget ya, ini SISI sangat berkembang gitu kan. Jadi ya buat kalian itu harus dari sekarang tuh harus belajar TOEFL guys. Jadi ketika masuk ketika masuk beasiswa dimasuk universitas, kalian punya TOEFL, kalian bisa tinggal milih, oh mau beasiswa Bank Indonesia deh, beasiswa unggulan deh. Dan itu sangat banyak loh. Tahu nggak beasiswanya berapa? Kalau kalian daftar Bank Indonesia itu 1 juta 1 tahun. Kali 12 bulan. 1 juta 1 bulan. Kali 12 bulan itu berapa? 12 juta. Ya, itu baru biaya UKT ya. Belum itu baru biaya bulanan, belum biaya UKT dan lain-lain. Beasiswa unggulan itu 20 juta per semester. Per tahun. Itu udah tercover. Apalagi ya beasiswa Pertamina, XLV, mau dapat laptop. No, pasti mau kan, mau kuliah baru dimodalin. Kan? Iya, mau dimodalin laptop, handphone, dan kalian pede dengan bahasa Inggris kalian, pintar speaking, TOEFL nilainya juga bagus. Dulu saya sangat saranin untuk daftar XL Future Leader karena itu sangat terfasilitasi. Jadi informasi beasiswa itu sangat banyak. Tapi nih ya, banyak juga nih, tahu gak sih? Banyak juga orang yang beranggapan, aduh kemampuanku tuh cuma di bawah rata-rata gitu. Iya kak, suka begitu. Iya, saya selalu begitu sih kak. Kayak selalu kak, tidak selalu minder. Iya, selalu minder dengan teman. Kenapa alasannya kenapa minder? Kenapa? Bisa coba sharing. Kayak misalnya tuh kak, kayak temanku tuh kalau di kelas kayak menjawab bagus sekali bicaranya, public speakingnya. Terus saya kayak biasa-biasa Ji. Iya, sebenarnya kita tidak bisa mengukur kemampuan kita kalau kita tidak mencoba gitu kan. Nah jadi tidak apa-apa sekarang minder, tapi jadikan itu motivasi untuk kamu berjuang bahwa oke, nanti aku juga bisa loh untuk bisa berprestasi seperti orang-orang di luar sana. Jadi kalau misalnya kalian menganggap saya tuh nggak bisa TOEFL kak, atau prestasi saya masih sedikit, tidak masalah, kalian masih banyak kok jalur-jalur beasiswa yang bisa kalian ikuti. Ada juga yang mungkin menganggap saya tidak bisa saya tidak bisa bersaing untuk beasiswa yang ada syarat TOEFL gitu kan, atau karya tulis gitu kan. Jadi caranya kalian bisa bersaing juga. Kalau kalian merasa perekonomiannya kurang mampu, itu banyak banget juga sih beasiswanya. Ada KIP Kuliah ya, tahun ini namanya KIP Kuliah, ada KSE Salemba, ada salah satu beasiswa saya sekarang, ada Break Scholarship, itu salah satu lembaga zakat di BRI, dan beasiswa aktivis yang diberikan oleh Dompet Duafa itu ada khusus untuk orang-orang yang kurang mampu. Jadi untuk kalian yang punya semangat tinggi, yang penting punya semangat dulu deh. Karena iya, kamu semangat nggak? Semangat. Ya, jadi kalau semangat harus daftar loh gitu. Dan aku ada spill juga, ini mumpung di SMA ya. Halo guys, ini jadi untuk sekarang bukan cuma beasiswa kuliah aja ya. Jadi di YBM Brilliant Makassar, sambil promosi ini boleh nggak sih ya promosi? Boleh, oke, kalian stay tune karena bulan ini akan ada pengumuman untuk pendaftaran beasiswa untuk anak SMA.
Oke. Kalian kelas 11 dan kelas 12 bisa banget daftar. Lumayan 250.000 per bulan. Ya bisa menunjang aktivitas akademik kalian, terus non akademik juga membantu aktivitas sehari-hari. Tapi itu diutamakan untuk orang-orang yang kurang mampu ya. Jadi kamu bisa nyampein semua teman-teman. Di era sekarang beasiswa itu sangat banyak, tinggal kita mau mencari informasi lebih dalam atau mungkin maunya tidak fokus untuk itu. Jadi ya diusahakan aja sih sebenarnya. Kalau kakak pas kuliah, kan kakak kuliah terus pasti ada kegiatan juga kan? Kayak kakak itu masuk organisasi atau enggak? Ya, pertanyaannya masuk organisasi apa enggak? Apakah aku cuma lulus dengan predikat cum laude 3,96 IPK 3,96 IPK tapi tidak ada organisasi? Tentu tidak. Tahu enggak? Sebenarnya IPK aku itu 4. 0,04-nya tuh enggak tertulis. Kenapa kak? Karena di organisasi. Iya, jadi aku 0,04 IPK itu ada di organisasi, ada di penelitian, ada di pengabdian, ada di proyek-proyek dosen, ya ke situ lah jadinya. Organisasi itu sangat penting karena ketika kita menuntut ilmu di bidang akademik, salah satu cara untuk mengimplementasikan keilmuan kita itu ketika kita berorganisasi. Kita bisa mengasah critical thinking, kita bisa mengasah public speaking, problem solving, dan masih banyak lagi keterampilan dan skill yang bisa kita kembangkan. Pasti kamu merasakan juga kan pengembangan selama organisasi? Iya sih kak. Iya, itu bisa menjadi modal ketika kamu nanti di perguruan tinggi, apalagi pengen daftar beasiswa. Jadi ini ada kaitannya lagi lah. Beasiswa itu ketika kita daftar beasiswa pasti juga akan mencari pengalaman organisasi kita. Ya harus ada track recordnya gitu. Tapi yang menjadi problem sekarang di mahasiswa tahu nggak apa? Apa? Jadi mahasiswa kura-kura. Apa itu kura-kura? Kuliah rapat. Rapat sampai tengah malam, kemudian lupa kalau besok itu ada kuliah lagi sehingga kuliahnya terbengkalai, jadilah mahasiswa abadi. Tahu nggak mahasiswa abadi itu apa? Enggak. Mahasiswa yang kuliahnya sampai. Oke, ketika kita kuliah, organisasi yang banyak itu sebenarnya tidak terlalu penting. Tapi yang penting ketika kita berorganisasi selama kuliah adalah bukan menambah organisasi, tapi menambah relasi. Itu yang poin pentingnya sih. Oke. Kayak pernah terakhir, kakak pernah insecure tidak? Aduh, insecure. Saya selalu insecure teman-teman. Tahu nggak, orang-orang di lingkungan saya adalah salah satu mahasiswa berprestasi. Saya insecure ketika saya melihat teman saya bisa lomba sampai tingkat internasional. Saya insecure ketika orang-orang bisa ikut suatu hal tapi saya tidak mampu. Dan insecure itu selalu ada dalam diri saya dan tidak akan hilang. Mungkin ini akan terjadi di beberapa orang, cuma cara orang mengekspresikan rasa insecure-nya itu berbeda-beda. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika pernah gagal in the past gitu kan. Jadi, cara saya mengubah persepsi insecure itu sebagai motivasi. Jadi, misalnya saya pernah insecure sama adek. Mungkin karena contoh. Mungkin karena prestasi yang dimiliki, kemampuan yang jadi speaker, bisa ikut ini dan itu. Nah, saya pernah insecure seperti itu sama teman saya. Tapi saya jadikan itu sebagai motivasi. Nah, cara saya menjadikan motivasi adalah saya tidak menghindari atau membenci teman saya. Oke, that's all for today dan thank you so much Kak Ulfa untuk hadir di SCC Podcast ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye, see you. Kak.